Bismillah, kita lanjutkan. Kalau tadi kita bahas fluidanya, sekarang kita bahas tentang bendanya. Nah, dalam hal ini kan kapal ya. Nah, di sini kita diperkenalkan untuk mencari stabilitas benda yang sifatnya terapung. Jadi di sini ada 3 kondisi, ada kondisi stabil, tidak stabil, dan netral. Nah, untuk yang fokus terhadap yang keseimbangan stabil ini, kondisi ini itu yang stabil diperoleh apabila posisi dari pusat apung B ya berada di atas dari pusat gaya berat bendanya. Jadi B-nya ini di atas G. Jadi pusat apung ya, buoyansinya itu di atas G-nya, berat bendanya. Kemudian itu akan terjadi restoring moment atau restoring couple. Nah, jadi titik beratnya itu ada di bawah dari titik apungnya. Ini sebenarnya kalau kita simak, hal ini tuh asing semua bagi kita, tapi jika disederhanakan dengan bahasa sehari-hari, mungkin ini perumpamaannya adalah kalau kita waktu kecil berenang di kolam menggunakan ban. Nah, untuk yang hitam ini itu kalau beratnya di bawah, kemudian yang ngapungnya ada di atas, maka kita stabil. Seolah-olah kita masuk ke dalam ban yang apung ini, kemudian kita seberat apa juga tetap stabil. Beda kalau misalkan di sini yang apungnya ada di bawah, kemudian bebannya ada di atas, maka akan besar kemungkinan si bannya itu akan ngebalik. Bannya akan nyari ke atas, kemudian kitanya akan terjungkil. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini untuk kondisi stabil yang tadi. Jadi kalau G-nya di bawah B, ini akan memunculkan momen yang mengembalikan atau restoring moment. Nah, untuk yang tidak stabil itu kondisinya B-nya itu di bawah G. Jadi pusat dari apungnya, buoyansinya itu di bawah dari pusat titik beratnya. Nah, ini akan terjadi momen yang menggulingkan. Jadi si apung ini akan melawan. Dan ini ada keseimbangan netral. Jadi netral ini antara apung dan beratnya ini ada di tengah-tengah. Saya lanjut. Nah, di sini jadi inti bahasan yang bakal kita bahas di video yang kedua ini, bahwa dalam suatu benda itu memiliki yang namanya metacenter, di mana metacenter itu adalah garis metasentrum, garis maya yang tidak terlihat namun kita perhitungkan berdasarkan perpanjangan dari titik apung setelah terjadi perpindahan gaya apung terhadap sumbu dari bendanya. Nah, jadi dalam 3 gambar ini itu sebenarnya yang difokuskan hanyalah G, bebannya, titik beban, kemudian M itu metasentrumnya, dan titik B. Nah, untuk G dan B itu jelas. Untuk G adalah bendanya, B itu apungnya. Yang nggak jelasnya adalah M-nya. M-nya berada di mana tidak jelas karena itu adalah titik maya atau garis maya. Nah, di sini ada kondisi stabil. Kalau kondisi stabil seperti yang dijelaskan di slide awal, bahwa B atau buoyansinya, titik apungnya itu ada di atas, kemudian titik G itu ada di bawah titik beratnya. Jadi ini kondisi selalu stabil. Untuk yang kasus B, ini kondisi gaya berat di atas, gaya apungnya. Jadi G-nya itu berat bendanya ada di atas gaya apung. Nah, ini kondisinya bisa stabil, bisa tidak. Jika stabil, kalau stabil ya, itu titik metasentrumnya berada di atas titik G. Jadi titik metasentrum ada di titik G. Ini titik metasentrum, titik M itu berada di atas G. Itu stabil. Sehingga jarak dari titik G ke titik M itu nilainya positif. Nah, ini bisa dibuktikan hanya dengan perhitungan. Kalau misalkan cuma digambar kayak gini, kita nggak jelas ini M itu posisinya di mana, kan itu garis maya ya. Sedangkan nanti kalau kita masukkan ke dalam persamaan untuk menghitung metasentrum ini, maka hasil kalau lebih dari 0, maka metasentrum artinya ada di atas G, sehingga kapal tersebut stabil. Dan sebaliknya, kalau di bawah 0, di bawah G, maka metasentrumnya memiliki overturning moment atau momen yang ngebalikin, jadi tidak stabil. Nah, ini penjelasan lain. Di sini adalah cara menentukan tinggi metasentrum
Jadi ketika benda diberikan suatu gangguan, misalkan benda ini lagi stabil-stabilnya, dikasih ombak atau yang lainnya ya, sehingga terjadi perubahan posisi jadi miring kayak gini, ini akan terjadi pergeseran metasentrum. Yang tadinya metasentrumnya lempeng, yang tadinya di B, karena B-nya jadi geser, sehingga metasentrumnya jadi B ke B aksen. Nah, posisi kayak gini bisa menyebabkan B mungkin saja ada di atas G. Namun yang difokuskan adalah tinggi metasentrum dapat dicari dengan cara GM atau titik dari G ke M itu dicari dengan BM atau titik B, titik benda yang tenggelam terhadap M, dikurang dengan BG, titik benda yang tenggelam terhadap pusat bendanya BG. Dengan rincian BM adalah inersia per volume. Nah, ini bisa kita langsung coba saja di perhitungan. Nah, di mana mencari inersia ya? Inersia itu momen kelembaman atau momen yang titik berat bendanya. Ada persegi, lingkaran, setengah lingkaran, segitiga, seperempat lingkaran. Karena ini hanya pengenalan, pengantar saja, kita permudah saja dengan yang persegi. Jadi kita ambil kasus ponton karena dia bentuknya hampir persegi dengan tergantung arah X dan Y nya. Jadi inersia itu dicari inersia arah X dan inersia arah Y. Untuk arah X rumusnya 1/12 BA pangkat 3. Untuk yang arah Y, arah yang sumbu Y nya itu 1/12 kali A kali B pangkat 3. Jadi hampir sama, cuma dibalik-balik aja. Yang arah X, A-nya yang pangkat 3, untuk yang arah Y, B-nya yang pangkat 3. Nah, ini soalnya untuk keseimbangan benda terapung. Ini lanjutan dari soal yang awal biar continuous. Jadi kita disuruh menghitung stabilitas dari ponton. Kita punya ponton kayak gini, dihitung stabilitasnya. Nah, ini dari soal sebelumnya kita udah tahu nih berat pontonnya. Yang tadi digantikan fluidanya itu seberat 1000 kN atau 100 ton. Nah, itu kalau draftnya sudah diketahui bahwa draftnya adalah 1,5, sehingga kita bisa dapat analisa untuk menghitung kestabilannya dengan cara yang pertama menghitung OB. OB itu jarak dari pusat benda apung B ya. Jadi yang benda yang tenggelam di bawah permukaan air B itu ketinggiannya terhadap O. O ini dasar ponton. Jadi dasar ponton itu yang O ini. Nah, kalau misalkan draftnya setinggi, draft itu kan dari permukaan air sampai dasar ponton itu 1,5, maka B ada di titik tengah-tengah draft, maka draft per 2 atau 0,75. Kemudian selanjutnya begitu juga dengan G. G itu adalah pusat titik beratnya. Titik berat ini berarti setengah dari H. H adalah ketinggian total si pontonnya, sehingga untuk mencari O ke G, titik dasar ponton ke titik pusat benda G itu adalah H total dibagi setengah atau 1,5 meter, sehingga didapat jarak B ke G atau jarak dari pusat benda yang tenggelam ke jarak pusat benda keseluruhan adalah 1,5 itu setengah dari tinggi total dikurang 0,75 setengah dari draftnya. Jawabannya 0,75. Nah, ini selanjutnya untuk menghitung tinggi metasentrum. Nah, di sini kita disuruh menghitung momen inersia, di mana momen inersia dicari arah X dan arah Y. Dari kedua nilai momen tersebut kita mengambil momen inersia yang terkecil, yaitu 216. Momen inersia itu adalah titik berat dari benda ini, benda si pontonnya dengan tinggi, lebar, kedalaman. Jadi dia dicari momen inersianya. Kemudian dicari juga volume air yang dipindahkan oleh ponton. Volume air yang dipindahkan maksudnya air yang tadinya rata dimasukin ponton, maka hilang airnya sebesar 108 meter kubik, sehingga bisa dicari tinggi metasentrumnya dengan cara BM titik B ke metasentrum. Metasentrum itu garis maya, sulit dianalisa. Kemudian dikurang BG. BG itu titik benda yang tenggelam sampai pusat titik bendanya. 2 dikurang 0,75 sehingga 1,25. Karena GM lebih besar dari 0, maka ponton dalam kondisi stabil. Nah, ini yang disebut garis tinggi metasentrum adalah jika kita hitungannya lebih dari 0, maka stabil.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.